Salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Video kali ini akan mendiskusikan terkait sketsa grafik fungsi. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Setelah memahami dan mengerti dengan baik konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu menggambarkan suatu fungsi dengan tangannya sendiri. Pada saat membahas fungsi, kita telah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi dari suatu operasi seperti operasi translasi, operasi refleksi, operasi kompresi, dan juga peregangan. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana menggambar grafik fungsi yang lebih rumit lagi. Misalkan grafik tersebut adalah fungsi rasional, di mana pembilangnya adalah suatu polinomial dan penyebutnya adalah suatu polinomial juga. Konsep turunan dan limit akan kita gunakan dalam menggambar grafik fungsi. Secara umum, tahapan yang dapat kita gunakan dalam menggambar grafik fungsi mencakup pertama, kita temukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X artinya ketika Y sama dengan 0, dan titik potong dengan sumbu Y adalah ketika X sama dengan 0. Kemudian kita temukan asimtot fungsi yang terdiri dari asimtot tegak, datar, atau miring. Selanjutnya, kita tentukan selang kemonotonan fungsi sekaligus nilai ekstremnya, dan kita tentukan selang kecekungan fungsi sekaligus dengan titik beloknya. Mari kita urai sedikit mengenai step kedua dalam penggambaran fungsi, yaitu penentuan asimtot fungsi yang dapat berupa asimtot tegak, datar, maupun miring. Asimtot tegak dapat dicari dengan menggunakan konsep limit tak hingga. Mari kita contohkan pada dua kurva berikut. Kurva berikut tidak memiliki nilai Y yang berhingga ketika X sama dengan 2. Mari kita lihat, kita uji dengan konsep limit tak hingga. Untuk kurva yang sebelah kiri, limit ketika X mendekati 2 dari arah kiri dari fungsinya itu sama dengan minus tak hingga. Kemudian kalau seandainya kita dekati 2 dari arah kanan, nilainya adalah plus tak hingga. Maka nilai X sama dengan 2 merupakan suatu asimtot tegak fungsi tersebut. Tidak ada nilai fungsinya yang berhingga ketika X sama dengan 2. Kita lihat di contoh yang sebelah kanan, agak serupa. Ini limit ketika X mendekati 2 dari arah kiri dari fungsinya nilainya plus tak hingga, dan limit dari fungsinya ketika X mendekati 2 dari arah kanan juga bernilai plus tak hingga. Maka juga dengan demikian X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Selanjutnya konsep asimtot datar. Konsep asimtot datar ini adalah nilai fungsi yang tidak pernah dicapai. Misalkan pada kurva yang tertera di bawah ini, kurva yang berwarna merah tersebut, berapapun nilai X-nya, nilai Y tidak akan pernah sama dengan 1. Artinya ini kita cari dengan menggunakan konsep limit di tak hingga. Misalkan fungsi tersebut adalah fungsi f, ketika X mendekati plus tak hingga, nilainya sama dengan B. Maka garis Y sama dengan B adalah asimtot datarnya. Mari kita lihat contoh ya. Kurvanya adalah X plus 2 dibagi dengan X min 2. Limit ketika X mendekati tak hingga, maka kita mendapatkan nilainya tersebut sama dengan 1. Jadi dalam hal ini, garis Y sama dengan 1 adalah asimtot datar fungsi tersebut. Selanjutnya konsep asimtot miring. Asimtot miring ini berarti adalah suatu persamaan garis lurus yang tidak pernah disentuh oleh kurva tersebut. Misalkan sekarang kita memiliki fungsi f, yaitu suatu fungsi rasional.
yang derajat pembilang lebih besar dengan derajat penyebutnya. Maka kemungkinan fungsi tersebut memiliki asimtot miring jika derajatnya tersebut berbedanya hanya 1. Misalkan sekarang fungsi tersebut adalah P dibagi Q. Maka fungsi tersebut dapat kita pecah dengan membagi pembilang dengan penyebut. Sehingga fungsinya kita sederhanakan menjadi F sama dengan fungsi H ditambah S dibagi dengan QX. HX adalah hasil bagi P oleh Q. Dan S merupakan sisa pembagian P oleh Q. Secara geometris, fungsi akan mendekat ke Y sama dengan H ketika X menuju plus minus tak hingga, sedangkan nilai ini akan menjadi 0 karena derajat Q itu lebih besar dari derajatnya S. Dengan demikian, Y sama dengan HX merupakan suatu asimtot miring. Suatu kurva tidak mungkin memiliki asimtot miring dan datar sekaligus. Ini suatu petunjuk buat kita. Artinya, ketika kurva tersebut memiliki asimtot miring, kita tidak perlu lagi mencari asimtot datar. Atau sebaliknya, ketika sudah jelas kurva tersebut memiliki asimtot datar, maka kurva tersebut tidak mungkin memiliki asimtot miring. Mari kita ilustrasikan bagaimana menemukan asimtot miring ini pada suatu kurva fungsi rasional. Fungsinya adalah 2x kuadrat tambah 3 dibagi dengan x. Derajat pembilang lebih besar 1 dibanding dengan derajat penyebut. Pembilangnya berderajat 2, sementara penyebutnya berderajat 1. Maka dengan demikian kita bisa menduga bahwasanya kita memiliki asimtot miring. Nah, langkah pertama untuk menemukan asimtot miring tersebut, kita perlu mencari bentuk fungsi ini sebagai hasil bagi ditambah dengan sisanya. Artinya, pembilangnya 2x kuadrat tambah 3 saya bagi dengan penyebutnya. 2x kuadrat dibagi dengan x, hasilnya adalah 2x. 2x dikali dengan x dapatnya 2x kuadrat. Sehingga ini kalau saya kurangkan, 2x kuadrat tambah 3 dikurang 2x kuadrat, nilainya sama dengan 3. Maka 2x di sini adalah hasil bagi dan 3 adalah sisanya. Sehingga bentuk fungsi rasional f bisa kita nyatakan sebagai h ditambah dengan s dibagi dengan q, di mana h-nya adalah 2x dan s-nya adalah 3, sementara q-nya dari awal adalah nilainya adalah sebesar x. Maka dengan demikian fx nilainya mendekati 2x ketika x menuju tak hingga. Dengan demikian asimtot miringnya adalah garis Y sama dengan 2x. Dapat kita lihat pada kurva ini. Yang berwarna merah adalah fungsi f, sementara garis titik-titik ini yang berwarna biru adalah asimtot miringnya, yaitu Y sama dengan 2x. Oke, sekarang mari kita coba menggunakan 6 langkah tersebut dalam menggambarkan grafik fungsi f sama dengan x kuadrat dibagi dengan 2x tambah 4. Pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu x ketika y sama dengan 0 dan titik potong dengan sumbu y ketika x sama dengan 0. Ketika fungsinya bernilai 0, maka dapat kita lihat 0 sama dengan x kuadrat dibagi dengan 2x tambah 4. Ya. Ini akan bernilai 0 ketika pembilangnya bernilai 0. Dengan demikian, x kuadrat sama dengan 0 dan tentunya x-nya sama dengan 0. Artinya, ketika y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Selanjutnya sekarang kita lihat bagaimana titik potong dengan sumbu y. Artinya sekarang ketika x-nya sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, dapat kita lihat bahwasanya y sama dengan 0. Artinya memang kurva ini akan menyentuh titik 0,0. Selanjutnya kita tentukan asimtot fungsi. Langkah kedua dari penggambaran grafik fungsi. Sebaiknya kita mulai dengan menentukan asimtot tegak. Nilai asimtot tegak ini sebenarnya kita dapatkan dengan cara mencari nilai x sehingga fungsi tersebut terdefinisi. Artinya nilai x yang tidak termasuk di dalam domain.
Kalau kita lihat dari grafik fungsinya, ya, bentuknya itu kita memiliki penyebut 2x tambah 4. Fungsi ini akan terdefinisi selama penyebutnya tidak bernilai 0. Artinya x tidak boleh nilainya sama dengan minus 2. Dengan demikian, kita perlu mencari sekarang ya, bahwasanya limit ketika x mendekati minus 2 dari arah kiri dapatnya minus tak hingga. Terus kemudian limit ketika x mendekati minus 2 dari arah kanan dapatnya plus tak hingga. Artinya kemonotonannya berbeda ya ketika x mendekati 2 dari arah kiri maupun arah kanan. Dengan demikian dari sini juga kita mengetahui x sama dengan min 2 adalah asimtot tegak. Selanjutnya kita tentukan apakah kurva ini memiliki asimtot miring atau asimtot datar. Kita lihat dari bentuk kurvanya ya. X kuadrat dibagi dengan 2x tambah 4. Ini adalah suatu bentuk fungsi rasional di mana pembilangnya berderajat plus 1 derajat polinomial penyebut. Artinya pembilangnya berderajat 2 sementara penyebutnya berderajat 1. Ini sudah menentukan bahwasanya kita memiliki asimtot miring. Fungsi f kemudian ya kita jabarkan menjadi h ditambah s plus q. Dalam hal ini kita mendapatkan bahwasanya h-nya adalah setengah x dikurang 1 dan s-nya adalah 4 ya, sementara q-nya tetap 2x ditambah 4. Maka dengan demikian nilai y sama dengan setengah x kurang 1 adalah suatu persamaan garis miring yang tidak pernah disentuh oleh kurva ini. Maka dengan demikian ya, kita bisa menyimpulkan juga asimtot datar tidak ada. Sebelah kanan ini adalah penjabaran bagaimana kita mengurai fungsi tersebut dalam bentuk S per Q ditambah dengan H. Langkah ketiga adalah menentukan kemonotonan fungsi. Artinya kita perlu mencari turunan pertama fungsi tersebut. Turunan pertamanya kita dapatkan adalah seperti ini dan kita perlu menguji berbagai selang. Selang yang diuji adalah selang pembuat fungsi tersebut bernilai 0 atau fungsi tersebut tidak terdefinisi. Ya, ada dua. Ya. Pertama, fungsi tersebut bernilai 0, ya turunannya maksudnya ketika x sama dengan 0, satu lagi x sama dengan min 4. Artinya kita perlu menguji suatu batas yang ada 0-nya dan kemudian ada min 4-nya. Terus kemudian fungsi tersebut menjadi tidak terdefinisi baik turunannya maupun fungsinya ketika x-nya sama dengan min 2. Artinya min 2 juga merupakan suatu titik yang perlu kita uji selang kemonotonannya sebelum dan sesudah min 2 tersebut. Artinya kita memiliki 3 titik, dengan demikian total intervalnya adalah sebesar 4. Kita uji saja satu persatu bagaimana ketika x kecil dari min 4, x di antara min 4 sampai min 2, x ketika min 2 sampai 0, dan selanjutnya ketika x besar dari 0. Kita uji nilai turunan pertamanya, tidak perlu diukur angkanya. Yang kita perlukan hanya nilainya, apakah dia positif maupun negatif ya. Di sini kita dapatkan bahwasanya ketika x kecil dari min 4 fungsinya tersebut monoton naik karena turunan pertamanya positif. Kemudian dari min 4 menuju min 2 minus, artinya fungsinya monoton turun. Monoton naik ke monoton turun menyatakan bahwasanya kita memiliki titik stasioner ketika x sama dengan min 4. Kemudian kurvanya turun lagi ya. Artinya di sini perlu kita lihat ya apakah kita memiliki titik belok atau tidak. Itu nanti kita uji kemudian. Namun dari sini kita tidak bisa menyatakan bahwasanya terdapat suatu titik stasioner karena kurvanya turun ya. Selanjutnya kita mendapatkan perubahan dari minus ke positif nilai turunan pertamanya. Artinya di sini juga menandakan bahwasanya nilai x sama dengan 0 adalah suatu titik stasioner. Maka itu adalah titik ekstrem dari fungsi tersebut.
Selanjutnya, kita tentukan selang kecekungan fungsi dengan uji turunan kedua. Turunan kedua fungsi tersebut bernilai 4x plus 2 dibagi dengan x tambah 2 pangkat 4, atau 4 dibagi dengan x tambah 2 pangkat 3. Kita perlu melihat bagaimana turunan kedua tersebut bernilai 0 atau membuat dia menjadi tidak terdefinisi. Dalam hal ini, pembuat nolnya tidak ada, namun pembuat turunan kedua tersebut tidak terdefinisi adalah ketika x sama dengan min 2. Kita perlu menguji interval ketika x kecil dari min 2 dan x besar dari min 2. Nilai turunan keduanya bernilai negatif sebelum dan sesudahnya bernilai positif. Artinya, fungsinya cekung ke bawah ketika x kecil dari min 2 dan fungsinya cekung ke atas ketika x besar dari min 2. Nah, walaupun turunan kedua menyatakan bahwasannya sebelum x min 2 nilainya adalah negatif, sesudah x min 2 nilainya adalah positif, terjadi perubahan tanda, ya. Tapi ini bukan menyatakan bahwasanya fungsi ini memiliki titik belok. Kenapa? Karena sebenarnya nilai x sama dengan min 2 adalah penyebab fungsi tersebut tidak terdefinisi. Artinya x sama dengan min 2 bukan merupakan domain dari fungsi, maka tentunya ini bukan titik belok. Setelah itu, kita perlu juga mengkategorikan nilai titik ekstrem yang sudah kita dapat tadi, ya. X sama dengan min 4, turunan pertamanya bernilai 0, turunan keduanya kecil dari 0, sehingga x min 4 adalah maksimum lokal. Selanjutnya, x sama dengan 0, turunan pertamanya adalah 0, turunan keduanya bernilai positif, sehingga x sama dengan 0 minimum lokal. Kita bisa menguji dua nilai 0 sama min 4 ini, ya, turunan keduanya sebenarnya berdasarkan selang interval ini saja. X sama dengan min 4 artinya interval yang pertama, terus kemudian x sama dengan 0 artinya di interval yang kedua. Sekarang mari kita kumpulkan informasi yang telah kita peroleh. Kita memiliki asimtot tegak ketika x sama dengan min 2. Kita memiliki asimtot miring dengan persamaan y sama dengan setengah x dikurang 1. Kita memiliki suatu titik maksimal ketika nilai x sama dengan min 4. Nilai fungsinya adalah sebesar min 4. Terus kemudian kita memiliki minimum ketika nilai x-nya sama dengan 0 dan juga y-nya sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu x dan sumbu y-nya hanya satu juga, ya, kebetulan, yaitu ketika di titik 0,0 juga. Maka kita juga mengetahui minimum, ya, artinya kita turun dulu, habis itu kita naik, ya. Kita mengetahui nilai titik maksimum, artinya kita naik dulu, baru kita turun. Selang kecekungan juga kita uji di sini ketika x besar dari min 2, artinya dia cekung ke atas. Kemudian ketika x kecil dari min 2, dia cekungnya ke bawah kurva tersebut. Maka kita tinggal mensketsakan saja. Sketsanya adalah seperti ini. Kita telah sampai di penghujung video. Kita telah mendiskusikan terkait penggambaran fungsi dengan tangan sendiri yang melibatkan berbagai tahapan. Pertama, penentuan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Kemudian penentuan asimtot tegak, habis itu kita punya miring atau datar. Ketiga, kita tentukan selang kemonotonan fungsi sekalian dengan titik ekstrem. Keempat, kita tentukan selang kecekungan fungsi dan titik belok. Penentuan titik ekstrem ini bisa pada langkah ketiga ataupun sesudah kita lakukan tahapan keempat. Sekian dan terima kasih.